Kelautan dan Perikanan menangkap 6 kapal ilegal berbendera Vietnam yang sedang mencuri ikan di Laut Natuna Utara. 6 kapal nelayan asal Vietnam ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Laut Natuna. Menangkap 6 kapal, petugas juga mengamankan 36 orang anak buah kapal warga negara Vietnam. Tahun 2021, KKP sudah melakukan penangkapan kepada 92 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Itu terdeteksi kapal ikan asing yang berbendera Vietnam. PKP! Illegal fishing masih menjadi tantangan terbesar bagi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Ada 4 daerah rawan tindakan illegal fishing di Indonesia, yaitu Laut Natuna Utara, Utara Laut Sulawesi, Selat Malaka, dan Laut Arafuru. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan garda terdepan melawan tindakan illegal fishing. Pusat pengendalian menjadi pusat pemantauan seluruh wilayah perairan Indonesia. Pusdal menghimpun semua informasi dan menjalankan setiap operasi. Jadi kami memantau itu berdasarkan data VMS atau Vessel Monitoring System, itu semacam perangkat yang dipasang, yang diwajibkan kepada para pelaku usaha untuk memasang di kapal perikanan di atas 30 GT. Kali ini, kapal asing ilegal terdeteksi memasuki wilayah perairan Laut Natuna Utara. Petugas Pusdal memerintahkan tim air surveillance untuk melakukan validasi dari pemantauan udara. Kita melakukan pemantauan itu beberapa hari menjelang Lebaran menggunakan pesawat udara. Itu terdeteksi kapal ikan ilegal atau kapal ikan asing yang berbendera Vietnam. Dengan adanya pesawat surveillance ini menjadi sarana atau tools yang kita gunakan untuk melakukan pemantauan. Nah, setelah dilakukan pemantauan, datanya ada, valid, dan kemudian dilakukan intercept oleh kapal pengawas. Jadi pada prinsipnya keberadaan air surveillance ini dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan operasi pengawasan. Data dan informasi itu dihimpun, baik yang berasal dari data intelijen, informasi-informasi dari pusat pengendalian, atau informasi lainnya, itu kemudian dilakukan pemetaan. Nah, pemetaan itu, sebagaimana kita ketahui, pesawat ini kan punya fungsinya 2. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua itu validasi. Nah, yang identifikasi ini adalah operasi yang biasa dilakukan reguler. Tetapi yang sifatnya validasi itu mengacu kepada data-data tadi yang ada. Nah, ketika data itu tervalidasi, terverifikasi dengan baik, maka didistribusikanlah hasil pemantauan udara itu ke kapal patroli yang notabene menganut paradigma intercept tadi. Istirahat di tempat. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan operasi laut di Natuna Utara. Rekan-rekan semua sesuai dengan hasil operasi airborne surveillance yang kami peroleh beberapa jam yang lalu. Untuk mempersingkat waktu, persiapkan diri kalian semuanya. Segala sesuatu sudah siapkan semuanya. Dan mental kalian sudah siap. Siap semuanya? Siap! PKP! Kami dapat informasi dari air surveillance
sebelum Lebaran. Habis itu mengumpulkan data juga, ada informasi dari nelayan, masyarakat, bahwa itu ada kapal-kapal asing yang masuk di wilayah Indonesia. Setelah mendapat laporan itu, kami langsung aksi. Sorenya kami langsung gerak dengan tim lapangan langsung ke TKP. Kita gunakan Macan 01. Cap, ya. Lihat posisi kapal-kapal yang terpantau. Nah, ini posisi kapal yang terpantau ISIS sama air surveillance kita ada di 110 siap ya. 110 sama di atasnya 5, siap. 6. Di bawah ya, posisi siap ya. Nah, ini posisi ada kapal Vietnam, terpantau ada 6. Siap. Ini yang paling dekat dengan Pontianak. Ya, sebetulnya di LSLK-nya nggak berapa banyak, tapi kita ambil yang paling dekat dulu. Siap. Kalau ini nanti lost ya, baru kita lihat ke atas. Ini siap pastikan siap. Ini komandan, sudah kelihatan teonya. Oke. Ini komandan. Pak Direktur memerintahkan kami langsung mengeluarkan SPT, surat perintah gerak. Habis itu kami langsung aksi, kami bergerak. Target operasi pertama ditemukan, satu kapal berbendera Vietnam. Awak kapal pengawas segera menempati pos masing-masing dengan perlengkapan senjata. Kapal ini dia sempat melarikan diri. Akhirnya apa? Kami sempat mengeluarkan suara tembakan peringatan. Dia namanya pencuri, mau ditangkap tidak mungkin langsung menyerahkan diri, pasti lari. Terus kalau dia buang tali, itu harapannya supaya kapal kita, ya kapal pengawas, itu terjerat oleh tali itu kena propeller. Jadi akhirnya kita tidak bisa bergerak karena terbelit oleh tali tersebut. Ketika mereka mau kita tangkap itu, mereka berusaha kabur, berusaha lari, berusaha melawan barangkali dengan melempar tali ataupun jaring. Itu upaya mereka. Tapi kami sudah pastikan bahwa anggota kami ini terdidik, terlatih. Bukan kita hebat, tapi hanya terlatih saja. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu, kita harus tenang, kita harus yakin bahwa ini kita pegang. Jadi utamanya yang dicari itu adalah cumi, alat tangkapnya. Nah itu, jadi produknya yang dikejar-kejar itu produknya itu perikanan ya, perikanan terutama perikanan untuk cuminya. Jadi kalau untuk di Laut Natuna Utara khususnya itu memang karena perairannya luas, terus kedua itu berhubungan dengan negara-negara luar tetangga kita. Terus alamnya juga produknya tinggi, terutama ikan-ikan, ya baik itu yang di permukaan atau sampai yang di dasarnya. Seperti kejadian ini juga sebelum 6 kapal juga kami menangkap 2 kapal yang menggunakan alat tangkap garuk namanya, itu alat tangkap yang ditarik dengan bentuk yang
Kita juga tidak pernah melihat, baru ini kita menemukan alat tangkap baru yang operasinya pakai tarik di bawah laut. Baju buka, bajunya buka dulu. Kurang dari sehari, 6 kapal asal Vietnam berhasil dibekuk. Operasi penangkapan dilengkapi dengan protokol kesehatan. Nah, itu kami bawa ke stasiun PSDKP Pontianak ya, dari Natuna. Karena itu yang terdekat dan di sana kami akan lakukan proses hukum. Terutama kalau untuk awak kapalnya, ABK-nya yang non justisia itu juga diperlakukan dengan manusiawi. Datang kita lakukan swab mereka. PCR loh, nggak main-main. Kita PCR kemarin semua itu. Supaya apa? Kita yakin bahwa nelayan yang kita tangkap itu jangan kita juga nanti malah menjadi impor virus ya, impor penyakit. Kita pastikan mereka sehat. Kalaupun ada mereka sakit ya kita perlakukan sebagaimana mestinya, kita obati itu bagaimana. Yang satu mana? Yang sakit tuh. Oh, sana. Bukan. Dia 6 nih. Oh, tinggal di kapal kali. Satu lagi, orang satu. Menyampaikan informasi tentang tangkapan ini paling banyak di tahun ini. Di satu saat yang sama kita bisa nangkap 6 kapal. Seperti yang dilihat di belakang, banyak kapal asing mendekati Natuna. Begitu mereka masuk, kita tangkap. Saat ini kita dapat 6. Itu mereka mencuri itu dengan sangat-sangat merusak lingkungan. Besi-besi ini ditenggelamkan sampai dasar lalu ditarik. Bukan satu kapal yang narik, 2 kapal sampai dasar. Jadi bayangkan di dasar itu dikeruk mereka. Karena melanggar, ada undang-undangnya, ada tindak pidana perikanan yang dilanggar. Jadi kita sidik itu dengan tegas. Kita belum tahu penanganannya bagaimana, Pak. Tapi biasanya dikeringkan, ini diasingkan dulu. Tapi kita nggak tahu kondisi Pak. Inilah kerja bahwa Lebaran pun kami hadir di laut. Kita pastikan bahwa laut kita harus kita jaga. NKRI ini benar-benar harus kita cintai sehingga sumber daya yang ada di laut benar-benar bisa kita manfaatkan untuk anak cucu kita ke depan.